Pagi itu, Allah menguji Aceh dengan cara yang tak pernah dibayangkan. Seorang ibu bidan melangkah keluar rumah, dan tak lama kemudian, gelombang besar datang membawa takdir. Pagi minggu itu 26 Desember 2004, Ibu Sum, seorang bidan desa di Aceh, sedang menyiapkan sarapan di rumahnya. Hari itu ia hendak memandikan seorang ibu yang baru melahirkan. Setelah masakan selesai, ia bergegas menuju kamar mandi agar bisa segera berangkat. Namun baru beberapa langkah, tubuhnya mendadak terasa limbung. Ya Allah, gempa! Tanah berguncang hebat. Guncangan terasa sangat kuat dan berlangsung lama. Mak Sum bersama seluruh anggota keluarganya berlari keluar rumah. Pot-pot bunga jatuh dan hancur. Rumah-rumah bergoyang. Semua orang hanya bisa bertahan sambil berdoa agar gempa segera berhenti. Setelah beberapa menit, guncangan perlahan mereda. Suasana kembali sunyi, Mak Sum menarik napas panjang. Alhamdulillah, sudah berhenti, katanya. Ia bahkan sempat memungut pot bunga yang pecah dan menanamnya kembali di halaman rumah, mengira semuanya telah berakhir. Namun ketenangan itu hanya sesaat. Tiba-tiba anak ketiganya berteriak dengan wajah pucat, "Mak, air laut naik, Mak." Mak Sum menoleh sambil menggeleng. "Jangan bilang yang tidak-tidak. Mana mungkin air laut naik sejauh ini?" Namun belum habis ucapannya, anaknya kembali berteriak histeris, "Mak, lari! Lari sekarang!" Mak Sum menoleh ke belakang. Sekejap itu juga, darahnya terasa berhenti mengalir. Gelombang besar sudah datang. Tinggi, gelap, dan bergerak cepat ke arah mereka. Tsunami. Mak Sum berlari sekuat tenaga sambil menggendong cucunya. "Ya Allah, selamatkan kami." Saat tersadar, Mak Sum merasakan tubuhnya tidak bisa bergerak. Nafasnya berat. Perlahan ia membuka mata, dan seketika ketakutan luar biasa menyelimuti dirinya. Seekor ular besar berwarna loreng melilit seluruh tubuhnya. Kepalanya tepat di depan wajahnya. Mak Sum gemetar. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Dalam kepanikan dan ketakutan, ia hanya bisa berdoa, "Subhanallah, ya Allah, selamatkan aku ke darat." Ajaibnya, ular itu tidak menggigit, tidak menyerang. Ular tersebut justru menyelam, membawa tubuh Mak Sum mengikuti arus air. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat banyak jasad manusia hanyut di sekelilingnya. Pemandangan yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidup. Ketika gelombang besar kembali datang, ular itu mengangkat tubuh Mak Sum ke atas dan menahannya di sebuah pohon agar tidak terseret kembali. Beberapa saat kemudian, air mulai surut. Warga yang melihatnya dari kejauhan terkejut. Dia dililit ular. "Jangan dekat-dekat." Namun saat tubuh Mak Sum ditarik ke tempat aman, ular itu perlahan melepaskan lilitannya, meluruskan tubuhnya, lalu menghilang kembali ke dalam air. Mak Sum selamat. Bahkan ayam yang sempat ia bawa dari rumah masih hidup. Namun keselamatan itu dibayar dengan kehilangan yang sangat besar. Suami, anak, cucu, dan puluhan orang di sekitarnya menjadi korban tsunami Aceh. Hari-hari setelah itu dipenuhi trauma dan duka. Namun Mak Sum memilih bangkit. Sebagai bidan desa, ia kembali membantu warga, bahkan memandikan jenazah para korban, seperti yang telah ia lakukan selama puluhan tahun. Baginya peristiwa itu adalah bukti nyata kekuasaan Allah, bahwa pertolongan bisa datang dari arah yang tak pernah disangka, bahkan melalui seekor ular di tengah dahsyatnya tsunami Aceh. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa subscribe agar lebih banyak doa dan hikmah bisa kita bagikan bersama.